Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengasihi, menunjukkan rahmat-Nya, kebaikan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir ini, jemaat. Begitu panjang minggu-minggu yang sudah kita lalui. Dalam 1 tahun ini ada 12 bulan, ada 52 minggu, ada 365 hari, ada 8.760 jam, ya, ada 525.600 menit, ada 31.326.000 detik, 31.326 detik. Sudah kita lalui. Nafas ini kita hirup, nafas ini kita hidup di dalam kasih karunia Allah Bapa. Sudah kita lewati di dalam Dia segala lembah-lembah kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita tempuh. Jurang-jurang yang harus kita turuni. Tanah-tanah datar yang kita jalani bersama Tuhan Yesus, ada sukacita yang begitu besar. Karena kemuliaan ada di depan kita. Kemenangan diberikan mengatasi segalanya atas setiap langkah kehidupan kita. Sehingga air mata, ratapan duka cita tidak dapat menghentikan langkah iman kita untuk terus memandang kepada Tuhan yang selalu ada, selalu nyata, hadir sebagai bukti firman-Nya kepada kita. Immanuel, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. 4 hari lagi kita akan menyudahi tahun 2020. Ada banyak hal yang kita alami. Peristiwa, kejadian, perkara-perkara dalam rumah tangga, dalam kita hidup di tengah dunia ini, berhubungan dengan begitu banyak orang di kota yang kita cintai, keluarga besar, orang-orang yang kita kenal, dalam hubungan apapun yang Tuhan berikan, begitu banyak. Dan tak terasa akhirnya kita akan meninggalkan tahun 2020. Ada banyak cerita. Sebab itu nanti 31 Januari, mari jemaat, bagikan cerita yang sudah Tuhan beri sepanjang tahun ini. Entah itu yang tidak mengenakan, memalukan mungkin. Tapi tetap kita percaya di sana ada pelajaran dari Tuhan. Ada learning about life. Pelajaran tentang hidup, bagaimana hidup di dalam Tuhan. Mari kita ceritakan sebelum kita lalui 2020 ini. Mari kita mau katakan, God is good all the time. And all the time, God always good. Allah itu baik sepanjang waktu. Dan sepanjang waktu Allah selalu baik. Amin. Tema kita pagi hari ini seperti pujian masuk dalam firman. Menghitung hari. Bukan lagunya KD ya. Menghitung hari. Menyambut kelahiran anaknya. Krisdayanti. Aduh, udah tahu artis semua di sini. Semuanya tahu tokoh Alkitab. Hebat. Ya, ini mereka masih. Ini duet pasangan suami istri yang baik. Tapi ya tadi loh, dunia ternyata yang kelihatan harmonis, sukses, sama-sama apa yang mereka perlukan saling bisa pisah juga, bisa putus juga. Itulah kalau dasarnya bukan firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan susah, senang, tuwek, peot, reot, jelek, dari tadinya ganteng, tampan, gagal, tiba-tiba, ma aku kena katakanlah COVID, jadi kering, bongkring, sudah hilang, seksinya gak enak. Masalah cintaku bukan cinta manusia, tapi cinta Yesus di dalam hidupku. Aku mencintaimu, Pak, aku mencintaimu, Ma, apa adanya. Sampai masa tuamu, siapa yang menemani kita sampai akhir hayat kita? Suami loh, istri loh, bukan orang lain. Bukan anak-anak kita ini akan menikah. Anak-anak kita ini akan hidup dengan rumah tangga mereka masing-masing. Yang menemani kita ini adalah suami istri kita. Jadi kalau kita sudah mulai bosan sama yang deket-deket sama kita, ingat ini bosannya berarti seumur hidup ini nanti. Jadi betapa sia-sianya hidup ini. Membosankan sampai dibawa sampai mati. Itu sia-sia. Celaka betul kehidupan yang demikian. Sebab itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Doa Musa, abdi Musa di dalam Mazmur pasal 90 ada nasihat, Ada nasihat yang begitu sederhana, tapi inilah kebenaran yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus renungkan untuk kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita.
Mazmur pasal 90, langsung saja pada ayat yang mulai ayat 10 sampai dengan 12. Ini ayat kunci daripada pasal ini. Mazmur pasal 90 dikatakan doa Musa abdi Allah. Allah tempat perlindungan kita. Langsung pada ayat kuncinya. Masa hidup kami 70 tahun dan jikalau kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya. Musa jujur. Kalau ada orang ngomong bahagia hidup di dunia, itu bohong. Kalau dia ngomong bahagia karena harta, karena kedudukan, karena pangkat, bohong. Saya memberitahukan. Musa orang yang paling dipakai, diurapi, diberkati Tuhan. Ngomong dia anak pangeran, kurang apa dia menjadi orang yang menikmati dunia ini. Dia orang ahli hukum, ahli pemerintahan, ahli ekonomi, ahli politik. Karena dia dididik oleh ilmu Mesir selama 40 tahun. Tapi apa pada akhirnya dia berkata, kebanggaannya manusia hidup di dalam dunia itu adalah penderitaan dan kesukaran dan penderitaan. Bayangkan itu, orang yang sudah berjalan bersama Tuhan saja masih bisa memberikan kesimpulan kebanggaan. Lihat kata-kata ini, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Apalagi orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Bagaimana mereka bisa dengan bangga diri mengatakan, oh saya bahagia. Apanya bahagia? Seorang seperti Musa yang berjalan bersama Allah, mengalami kuasa pertolongan mujizat dari Allah, mengatakan dengan jujur kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Tidak ada apapun dalam hidup ini yang bisa dibanggakan selain kita memiliki dan mengenal Yesus Kristus Tuhan, Allah pemilik hidup dan penolong kita. Amin. Itu satu-satunya. Sebab pada akhirnya kita akan berhadapan pada ayat yang ke-11. Sebab pada akhir hidup kita akan berhadapan. Siapapun kita, apapun kita akan berhadapan dengan ayat yang ke-11. Siapakah yang mengenal kekuatan murka? Siapakah yang tidak takut pada kemasmu? Ini pengadilan Tuhan. Ayat 11 ini pada akhirnya setelah engkau tutup usia, setelah engkau meninggal pada usia 70 atau 80, atau kalau ada bonus lebih 80 sekian sampai 100, atau seperti Musa sendiri 120 tahun, ingat engkau akan berhadapan dengan murka Allah. Ingat engkau akan berhadapan dengan gemasnya Tuhan. Apakah kita hidup menurut kehendak Allah atau tidak? Kebanggaan apa yang kau bisa tampilkan? Apakah kebanggaan itu bisa engkau wakilkan dirimu untuk berhadapan dengan murka Allah? Api pengadilan Tuhan yang akan membuktikan kalau kita kudus, kita dibakar dengan api Allah, kita akan semakin murni seperti emas. Tapi kalau kita tidak hidup kudus berkenan, akhirnya engkau diizinkan Allah terbakar dalam masa pengujian, engkau akan hangus seperti di buah abu. Kita akan bertanya, Tuhan kenapa aku alami ini semuanya? Kenapa penderitaan yang aku kendaki kenali? Antara ayat yang ke-10 dan 12, Allah mengatakan siapakah yang tidak mengenal murka Allah? Kenapa kita harus memperhitungkan hidup, memperhitungkan tahun-tahun hidup, hari-hari kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah, Bapak Ibu. Tahun 2020 apa yang sudah mungkin masih kita senang-senang, happy-happy, hidup-hidup saya, urusan-urusan saja. Kenapa Bapak Pendeta mau tahu? Kenapa Bapak Pendeta mau urus saya? Ini bukan soal kita diurus oleh manusia. Allah mau berperkara dengan kita. 2020 sudah kita lakukan untuk apa? 2021 tahun yang baru, artinya kami masih bernafas Tuhan. Kami masih hidup. Terus pertanyaannya untuk apa kita di 2021? Kita akan berhadapan dengan ayat 11. Antara pemberitahuan batas usia dan kemudian bagaimana kita menyikapi hari-hari dalam tahun-tahun batas usia. Ada ayat yang ke-11 mengatakan, siapakah yang tidak mengenal kekuatan, bukan kekuatan kasih karunia, bukan kekuatan kebaikan, bukan kekuatan kemurahan, murka Bapak Ibu. Artinya Tuhan akan bertanya, untuk apa kamu kukasih umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, untuk apa? Ini harus menjadi garis besar sebelum kita masuk tahun 2021. Apakah kita hanya melalui pengulangan hal-hal yang sama kita lakukan sepanjang tahun 2020? Bahkan tahun-tahun sebelum 2020, hidup aja, enjoy aja. Rocker juga manusia. Saya kan manusia, Pak Pendeta. Rocker juga manusia. Saya juga masih daging, Pak Pendeta. Masih ingin dunia. Siapa yang tidak ingin dunia? Bapak Ibu, memang setiap kita berhadapan dengan tantangan yang sama. Sama pendeta, hamba Tuhan, orang kudus, selama dia masih berdiri di atas tulang dan daging,
Masalahnya sama, kebutuhannya sama, tantangannya sama, cobaannya sama. Ya tadi tentang hal yang dilihat. Kita punya mata yang sama, begitu lihat hal yang indah di dunia. Rumah itu bagus, isi rumahnya mewah sekali. Kapan saya bisa punya rumah seperti itu? Kapan? Ini tantangan kita. Masalahnya bagaimana kita melihat dunia ini dengan cara pandang yang berbeda daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Adakah kita ngiler, kepengen, sampai kemudian menderita tekanan batin? Kok saya tidak kaya-kaya? Hidup kita hanya mikirkan sebuah perubahan yang instan, cepat, singkat, dan kemudian kita mengalami hal-hal yang menurut dunia. Bapak Ibu, apakah hanya seperti itu hidup ini? Tidak. Covid ini menjadi sebuah tanda bagi seluruh dunia di mana orang begitu cepat mati. Orang yang tadinya sehat-sehat tiba-tiba tumbang. Orang yang tadinya kelihatan gagah perkasa tiba-tiba atletnya gym. Sekarang di kota-kota besar Jakarta sampai Surabaya, Semarang, Bandung itu tidak ada pria-pria milenial katanya. Nge-gym, badan bagus semuanya, six pack ditampilkan di viral-viral. Mati juga dengan tiba-tiba. Tidak ada, padahal mereka minum suplemen, vitamin yang bagus, jaga kondisi, meninggal. Artinya Allah sudah kasihkan warning. Hidupmu ini ada batas akhirnya. Engkau tidak bisa menentukan batas hidupmu. After death, setelah itu next, apa yang kau akan alami? Ada murka Allah. Ada kegemasan Allah yang harus kita bertanggung jawab. Kalau kita hidup benar, murka itu tidak akan menimpa kita. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, kegemasan Allah untuk mengadili, bahkan menghukum, bahkan kemudian memberikan pada kita upah. Bagianmu adalah kebinasaan api yang kekal. Tidak. Karena ada anak Allah yang memeleh. Bapa, orang ini mengikut aku sepanjang umur hidupnya. Aku telah menebus hidupnya. Dia telah setia mengikut aku. Dia telah menerima darahku. Tubuhku yang dipecahkan. Dia melayani aku. Dia berikan hidupku. Ketika Bapak, betulkah semuanya CCTV kehidupan akan ditayang? Rekaman-rekaman kehidupan, perkataan-perkataan di belakang kamar, di kamar mandi, di belakang rumah, di belakang istri, di belakang suami, di belakang semuanya akan muncul. Ada tanda bukti. Bapak, aku anakmu. Aku akan menjadi pembela buat orang ini. Apabila kita sungguh mengerti bagaimana kita harus hidup. Hidup kita tidak hanya bicara soal berapa lama. Tapi kita akan menghadapi ayat 11. Karena kemudian sebab itu dikatakan selanjutnya pada ayat 12. Ajarlah kami menghitung. Sebab itu ada nasihat yang begitu besar. Bayangkan Krisdayanti bisa, saya kaget betul. Itu hikmat luar biasa. Menghitung hari. Itu kalau saya pikir bukan Tuhan, kok bisa dia? Nah, walaupun ada romantisnya di situ, hubungan suami istri. Tapi kata count your days, menghitung hari. Sebab apa Bapak Ibu? Artinya Allah tidak suruh kita menghitung harta kita. Menghitung berapa banyak simpanan kita, investasi kita, saldo kita di ATM. Tidak. Tuhan tidak suruh kita menghitung berapa banyak yang bisa menjadi modal di hari tua kita. Yang Allah suruh kita menghitung. Lihat seluruh Alkitab yang Allah beritahukan secara spesifik ini. Mazmur 90. Ajar kami dengan begitu detail, begitu tajam menghitung hari. Jangan hitung semuanya. Bahkan penderitaanmu, bahkan kesukaranmu, bahkan banyak sedikitnya kesenangan, kesukaan yang kau alami. Jangan. Sebab di dalam hari-hari yang Tuhan izinkan, semuanya itu terlukis, terbentuk, tercetak bahwa Allah selalu menyatakan kebaikan. Rencananya pasti kita alami hari demi hari. Asal kita mengerti, count your days, hitung hari-harimu. Ayat ini dimulai, teach us Lord. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa. Lagu tadi, menghitung hari. Dompet sudah tipis, ATM masuk, maaf, tidak ada dana di dalam saldo Anda. Kita mulai khawatir, Bapak Ibu. Sebenarnya rahasia hidup yang berhasil, berkemenangan adalah bagaimana kita menghitung hari-hari kita berjalan di dalam Tuhan. Bersama Tuhan. Itulah yang Allah kehendaki. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menghitung hari-hari dalam kehidupan kita sehingga kita memiliki hati yang bijaksana. Kadang kita dengan kesibukan kita, dan kerepotan kita, sampai tidak rasa waktu berjalan begitu cepat. Kita tidak rasa lihat anak-anak sudah besar. Waktu begitu cepat berlalu.
Dan kita tidak punya kesempatan, punya waktu untuk kita bisa bercengkrama, berkomunikasi sebagai orang tua terhadap anak, suami terhadap istri. Karena kita disibukkan oleh sesuatu hal. Sehingga waktu ini rasanya begitu cepat. Berlalu dalam kehidupan kita. Sehingga kita kehilangan momen-momen. Peristiwa-peristiwa seharusnya kita bisa gendong anak kita. Seharusnya kita bisa menjadi sahabat di meja makan. Sahabat dengan anak-anak kita ketika mereka mau sharing, mereka mau cerita. Bagaimana dengan waktu-waktu yang bergerak dengan begitu cepat dalam kehidupan kita? Musa mengatakan sebab berlalunya buru-buru, ayat yang 10b. Sebab berlalunya buru-buru dan kami hilang lenyap. Jangan sampai waktu tiba-tiba cepat, tiba-tiba kita lihat anak sudah besar. Dan mereka terbentuk bukan dengan sebuah cara keluarga kita, cara nasihat. Karena apa? Karena kita telah menjadikan waktu berlalu begitu saja sampai kita kehabisan waktu, kehilangan waktu-waktu yang penting untuk kita bisa bicara sebagai orang tua kepada anak-anak. Kita ngobrol dalam persekutuan sebagai keluarga Kristen. Kita tidak bisa lakukan hal itu karena kita jadikan waktu menjadi, berapa banyak waktu menjadi sahabat, berapa banyak waktu menjadi teman bagi kita. Berapa banyak waktu menjadi pengingat. Hei, ini hari Senin. Hei, ini hari Selasa. Untuk apa hari Senin? Untuk apa hari Selasa? Adakah hanya sekedar kau habiskan dan kesibukanmu seperti minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, sehingga kau tidak memiliki waktu-waktu yang berharga? Waktumu tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Sampai waktu itu habis begitu saja. Dan kita lihat tiba-tiba anak-anak kita, keluarga kita, orang yang kita kasih, kita kenal, mereka tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Nah, kamu kok bisa begini? Nah, kamu kok bisa begitu? Pertanyaannya bukan nah, kamu kok bisa. Kapan kita waktu-waktu yang kita bangun? Ajar kami menghitung hari-hari kita. Bapak Ibu, don't lose your time. Jangan kehilangan waktu. Jangan menunggu setelah anak itu gede baru engkau berbicara, engkau akan dilawan. Mereka sudah punya ego. Mereka sudah punya pikiran, mereka sudah punya kehendak. Bapak, Ibu jangan atur saya. Ada keterlambatan. Waktu kita sia-siakan. Waktu yang kemarin ada, itu kita gunakan untuk kepentingan kita. Kita biarkan sibuk dengan cara kita. Sampai kemudian kita katakan, loh, kenapa ini semuanya terjadi seperti ini? Dan ingat Bapak Ibu tentang waktu. About time. Segala sesuatu di dalam dunia ini dapat diulangi. Bapak Ibu mau kaya lagi bisa, buktinya ayo. Kaya lagi bisa. Bapak Ibu mau keliling dunia, berapa kali itu banyak orang kaya dunia. Keliling dunia sudah bukan 1-2 kali. Orang ke Israel aja. Berapa banyak pendeta aja sudah berapa kali ke Israel. Satu orang pendeta ini. Itu bisa diulangi peristiwa apapun. Tapi yang kita tidak akan bisa ulangi apapun bentuknya. Mau momen Valentine, mau momen pertama kali menikah, pacaran saat jatuh cinta sama istri, bisa kita lakukan. Tinggal kita kumpul duit, kita kerja keras. Saya akan ketemu kamu di Hotel Garden Surabaya. Saat itu kita nyalakan lilin. Dan kalau di sini di Swiss Bell kan, mari kita ulangi peristiwa 17 tahun anak-anak sudah. Kita bisa ulangi. Asal ada dompet ya. Dompetnya nggak cukup, harus ada isinya. Isinya juga nggak cukup kalau cuman KTP. Iya dong. Bisa momen itu kapan sampai tua pun nenek-nenek. Pak, ingat enggak 40 tahun yang lalu ketemu di pinggir jalan kamu, sapa saya dengan kata-kata manis. Neng, cantik banget. Boleh kenalan nih. Cowok sembarangan. Kita bisa ulang. Walaupun kita sudah 70 tahun. Kita bisa cerita. The memory. Kenangan itu. Dan kita bisa lakukan. Kalau kita mau kerja keras. Tapi soal waktu, engkau tidak akan bisa mengulangi lagi. Waktu di mana ketika engkau masih punya kesempatan banyak berbicara, banyak ngobrol, banyak energi, banyak kekuatan, kita tidak bisa ulangi. Ketika waktu berjalan berlalu, kita pun semakin merasakan orang-orang yang kita lalui kemarin belum tentu ketemu. Teman yang kita jumpai SMA belum tentu ketemu lagi sampai kita meninggal. Teman yang dekat sama kita di SD belum tentu akan kita temui lagi. Bahkan teman di satu kota ini yang dulu pernah akrab belum tentu. Itu belum tentu bisa terulang lagi. Tentang waktu-waktu yang sangat berharga. Waktu adalah teman. Tapi ada yang saya bosan. Kenapa hari kok tidak malam terus, supaya saya tidak perlu bangun-bangun tidur terus. Tidak perlu bangun kerja, dasar pemalas.
Maunya tidur terus. Kenapa sih kok harus pagi? Tuhan buat malam terus supaya saya lihat bintang terus. Supaya mata saya tertutup terus. Loh, kalau tertutup terus nggak hidup itu namanya. Iya toh? Kenapa harus ada besok pagi? Kenapa ada siang? Waktu sebagai penanda ada sebuah kehidupan yang harus kita lalui. Dan itu tidak akan terulang lagi kalau kita melewatkannya, menyia-nyiakan. Bapak Ibu, Allah mau sebelum kita selesaikan 2020. Kalau kemarin banyak waktu-waktu yang miss itu lewat, kita tidak pergunakan dengan bijaksana. Waktu seharusnya kita bisa ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak. Tapi kemarin kita loh, karena urusan kita, aduh papa sibuk, aduh mama sibuk, aduh anak-anak juga sibuk. Sorry Pak, saya ada kenalan, saya ada teman baru, ini ketemu ini, dan mereka juga mau ketemu lagi. Dan kita, kapan kalau ada waktu tuh? Mereka akan berkata, kan kemarin papa, mama juga. Kan kemarin juga semua sama. Pada waktu ada kesibukan masing-masing, kita ngatur kesibukan kita masing-masing. Waktu itu tidak akan kembali, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa melihat anak-anak kita kembali seperti kita harapkan. Aduh, seandainya papa bisa mengulangi. Waktu anak-anak itu, apa akan menebus apa yang pernah papa buat. Tidak bersama kamu. Tidak membimbing kamu. Tapi syukur pada Tuhan. Allah punya satu kata tentang waktu yang indah. Allah tidak pernah terlambat. Sebab itu kita harus bijaksana di tahun yang baru ini nanti Bapak Ibu. Jangan memulai tahun baru hanya untuk kepentingan saya, keinginan saya, rencana saya, kehendak saya, dan kita abaikan bahwa kita punya keluarga. Punya orang-orang sekeliling kita yang mereka juga butuh waktu kita. Mereka juga butuh waktu-waktu yang istimewa, yang berharga untuk mereka ngobrol. Jangan menghitung yang lain lebih utama daripada waktu-waktu yang seharusnya kita pikirkan, kita renungkan. Untuk apa saja hari-hari waktu bilangan hidup yang sudah Tuhan beri. Apakah saya hanya sibuk dalam satu hal? Nah, bagaimana kita bisa menghidupi waktu-waktu yang Tuhan, hari-hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Sederhana. Cara untuk kita bisa bijaksana dalam kita melewati hari-hari yang Tuhan beri dalam hidup kita. Satu hal yang pertama. Bersyukur setiap hari. Kenapa kita tidak mau ngobrol sama-sama? Karena kan malas. Karena kan ada sesuatu yang buat kita tidak senang, tidak suka. Kenapa kita tidak ngobrol sama anak-anak kita? Karena ada sesuatu yang membuat kita, mereka sudah tidak menurut kita. Kita mau anak-anak kita tetap seperti anak kecil yang kalau kita melotot mereka mau nurut. Kita sudah mulai suara tinggi baru. Tidak bisa. Baru mereka mengikuti keinginan kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Seberapa banyak kita mengisi hari-hari kita dengan mengabaikan ucapan syukur. Peristiwa gini biasa aja, berkat segini biasa aja, bertemu dengan suami, bertemu dengan istri biasa saja. Atau sebaliknya ya tadi, kalau kita lupa mengucap syukur malah kita ngatakan, dasar suami dari dulu tidak berubah, pancetai kayak yang dulu. Sama saja seperti yang dulu. Artinya kita lihat suami kita dengan mengeluh, lihat suami kita dengan istri kita dengan kritikan, dengan melihat kekurangannya sampai kita mulai, kita lupa bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami istri kita? Berapa banyak kita tidak bersyukur dengan rumah tempat tinggal kita? Bertahun-tahun kita katakan rumah ini kecil, kita ngisi rumah kita dengan rumah. Kenapa rumah ini kok kecil? Aduh, saya sudah bertahun-tahun seperti ini. Terus ini catnya tidak berubah. Padahal di situ kita, anak-anak kita bertumbuh. Di situ kita berbicara dengan sama anak. Memang itu kecil menurut mata manusia. Tapi di dalam rumah yang selama ini kita tidak syukuri, di sana ada nilai-nilai pemeliharaan, bentukan tangan Tuhan. Itulah yang menghasilkan anak-anak kita kemudian dari rumah kecil itu. Saya selalu ingat kalau rumah ini, ingat lagunya Ian Antono, God Bless. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Rumah kecil ada pondok bambu, tempat tinggal kita, tanpa lukisan, tanpa hiasan. Sebuah gambaran hidup keluarga manusia. Di pondok bambu kami tinggal.
Orang di luar sana berteriak, kapan kita bisa beli mobil? Kapan kita bisa beli motor yang baru? Kapan kita bisa rehat? Tapi kita mau belajar bersyukur. Berapa banyak kita datang dan pulang, keluar masuk rumah kita dan omel, bosan saya dengan rumah. Kamar ini begini saja, tempat tidur ini tidak pernah berubah, tidak ada yang baru. Tapi di dalam rumah itu ada banyak cerita. Ada banyak kesaksian. Ada banyak bukti anugerah Allah yang kita lupakan. Berapa banyak kita dengan sepeda motor kita yang butut lama, yang kalau starter aja harus sampai bikin luka. Kita mau, dasar kapan saya bisa beli motor baru? Kapan saya bisa langsung double starter kencang? Ada waktunya. Tapi sebelum itu tiba, Allah mau sudah, dan kau bersyukur dengan motor bututmu. Berapa banyak kita ngomel ngeluh dengan tetangga kita kiri kanan. Tetanggaku ini enggak enak betul perlakuannya. Kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Kenapa kita tidak bersyukur? Terima kasih untuk tetangga yang demikian. Terima kasih untuk orang-orang dekat dengan kita. Walaupun mereka juga punya kekurangan, kelemahan. Berapa ibu, berapa banyak kita sudah melalui hari-hari di dalam rumah terhadap rumahmu, terhadap tanaman-tanaman. Ini tanaman kok udah tumbuh-tumbuh, udah gak usah lagi senang tanaman. Kemarin pulang dari Pantura, saya tidak tinggal diam, anak-anak berenang, saya cabut di tanaman-tanaman pantai. Kan tidak ada pemiliknya itu. Pasti ada, walaupun tidak tertulis, ini tidak ada milik siapa-siapa. Soalnya aku tumbuh sendiri, saya cabut, saya tanam situ. Artinya kita tidak mensyukuri hal-hal yang kecil. Kita bosan saya dengan yang sama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan kemudian menghadapi dan fakta. Padahal sebenarnya kalau kita bersyukur, dalam keadaan yang kelihatannya sama yang kita katakan membosankan, di sana ada banyak bukti, rekaman kehidupan. Kalau Tuhan lihat nak, kamu lihat waktu anakmu luka, kamu balut dia dan berkata, terima kasih Papa. Kamu lihat ketika anakmu tanya, ketika kamu sibuk, anakmu bertanya, Pak, Ma bisa tolong ajar saya ini. Ada banyak cerita. Tapi kita tambah sadari, kita biarkan cerita-cerita itu terlupakan, kita gantikan dengan keluh kesah, omelan, sungutan. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana untuk menghitung hari-hari kalau dengan rumah kita ngomel, dengan kendaraan kita ngomel, dengan istri kita bersungut-sungut. Kamu kok tidak berubah-berubah, kamu kok seperti ini. Terus pertanyaannya, di mana ucapan syukur? Saya beritahu, ucapan syukur itu adalah kebahagiaan yang kecil, tapi yang membawa kita kepada keajaiban-keajaiban yang besar. Kalau kita belajar bersyukur untuk hal sepele yang kau temui terhadap suamimu, istrimu. Suami yang mungkin penghasilannya pas-pasan, mungkin dia tidak dapat memberikan lebih banyak daripada yang kau inginkan sebagai seorang ibu, seorang istri. Yang kau mengharapkan lebih daripada. Engkau bersyukur untuk hal itu. Percayalah, ucapan syukurmu akan membawa keajaiban yang lebih besar. Ucapan syukur adalah kebahagiaan kecil yang akan membawa kita kepada keajaiban-keajaiban besar. Daud berkata demikian dalam Mazmur 69 ayat 31. Aku akan memuji-muji Allah, nama Allah dengan nyanyian. Aku akan mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Mazmur 69 ayat yang ke-31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Aku akan mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Bersyukur. Sebab pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Ayat 32. Daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Tuhan, mencari Allah, lihatlah. Hatimu akan hidup kembali. Hati yang tadinya sudah seperti malas, seperti suram, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada adalah mengeluh, berkeluh kesah, mulai gundah gulana karena sepertinya melihat tidak ada sebuah sukacita. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Lihatlah orang-orang yang rendah hati, ayat 33. Kamu yang mencari Allah dengan ucapan syukur. Natal kemarin kita bicara dengan penyembahanmu. Allah melihat semuanya. Mengucap syukurlah, apa yang terjadi? Sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin. Artinya keadaanmu tidak akan tetap sama kalau engkau memenuhi, kalau engkau hidup, kalau engkau berjalan dengan hidup yang penuh ucapan syukur. Engkau tidak akan tetap miskin, kata Tuhan. Kemiskinan itu dimulai satu hal. Tidak pernah mengucap syukur. Kalau engkau tidak mengucap syukur, berarti engkau tidak menghargai kebaikan Tuhan. Engkau menyepelekan, kalau apa ini Tuhan? Apa ini Tuhan? Hidup kami dari tahun ke tahun. Bapak Ibu,
Engkau tidak mengucap syukur berarti engkau tidak menghargai. Engkau menolak berkat Tuhan dalam hidupmu. Padahal Tuhan berkata, sebab aku mendengar orang-orang miskin. Artinya engkau tidak akan tetap dalam kekurangan. Anakku, ucapan syukurmu terdengar manis di hadapanku. Aku akan menerima, menghargainya. Dan Allah akan menggantikan kamu. Lanjutkan. Dan Tuhan tidak menghinakan orang-orang dalam tahanan. Kalau kita mengucap tahanan apa? Engkau mungkin dalam tahanan masalah. Tahanan pergumulan bertahun-tahun seolah-olah masalah yang sama, keadaan yang sama, kondisi yang sama, dan kau tidak pernah keluar. Jangan-jangan rahasia yang sederhana. Engkau lupa mengucap syukur. Yang kau temui dan masalah adalah, aduh kok gini lagi sih? Aduh kok begini lagi sih? Aduh kok masalah ini lagi sih? Kapan saya? Tuhan tidak katakan bagaimana reaksimu secara manusia. Tapi bisakah engkau mengubah masalah jadi solusi? Bagaimana mengubah masalah yang sama bertahun-tahun dengan solusi? Apa itu solusinya? Thanksgiving, praise the Lord, bersyukurlah, sembahlah Tuhan. Allah akan membela kita. Amin. Solusinya kadang sederhana. Bukan Allah mau minta kita kerja lebih banyak, menghasilkan uang lebih banyak. Tidak, kadang solusinya sederhana. Bisakah engkau mengucap syukur? Makanya 1 Tesalonika 5:18 perjanjian baru mengatakan, 1 Tesalonika 5:18 mengucap syukur. Dimulai dari ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Puncak sukacita dari kehidupan doa itu harus bisa mengucap syukur. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Orang yang mengatakan, saya sudah berdoa pendeta, saya sudah bersukacita, berusaha bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Bisakah kau mengucap syukur? Bukan hanya menunggu jawaban, bahkan saat jawaban belum terjadi. Sebab kemudian dikatakan kembali ke Mazmur pasal 69. Selanjutnya kita lihat, biarlah langit dan bumi. Maka dikatakan pada ayat yang ke-36. Ayat yang ke-35. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, laut dan segala yang bergerak. Masa langit dan bumi? Masa harus burung-burung? Masa harus ikan-ikan di laut yang harus bersyukur? Bapak Ibu, seharusnya kita harus bersyukur. Kita ini harus bersyukur. Kalau Allah berkata langit dan bumi akan memuji Dia, pertanyaannya, apakah itu yang diinginkan Allah? Terus di mana anak-anak manusia? Di mana anak-anak Tuhan yang sudah menahan pertolongan? Adakah mereka datang bersyukur kepadaku? Ingat peristiwa Lukas pasal 16 tentang 10 orang kusta. Bukankah 10 orang, kata Tuhan Yesus, Lukas 16 ayat 16. Bukankah 10 orang yang sudah ditahirkan, sudah disembuhkan? Tetapi kenapa yang kembali hanya 1 orang, dan orang ini pun orang asing, bukan orang Israel? Artinya di mana mereka bersyukur? Lukas 16 kah? Berarti Lukas 17. Berarti Lukas 17. Lukas pasal 17. Di manakah 9 lainnya? Tidakkah mereka kembali untuk memuliakan aku? Mengapa harus orang asing ini? Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menceritai? Di manakah Bapak Ibu? Ternyata mengucap syukur itu tidak gampang. Ini 90% tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Lanjutkan pada ayat yang 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk mengucap syukur? Selain daripada orang asing ini. Ini menjadi sebuah peringatan besar. Hidup ini sebenarnya sederhana. Have you thanksgiving to God? Sudahkah kita bersyukur dalam hidup kita? Yang Allah kehendaki bukan soal kamu hebat, luar biasa, doamu, rohanimu, puasamu. Bukti daripada doamu, rohanimu, sukacitamu senantiasa, tetaplah berdoa adalah kita harus bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk istri yang kau berikan. Walaupun terus terang ada hal-hal yang bisa membuat aku terluka, tapi aku tahu inilah istri yang kau berikan bagi hidupku. Terima kasih untuk suami, terima kasih anak-anak yang walaupun masih mereka belum bisa mengerti kami sebagai orang tua. Karena kami merasa tidak dihormati. Kami merasa disepelekan sebagai orang tua. Lebih-lebih lagi ketika mereka beranjak. Yang Allah mau katakan, jangan mengeluh. Bersyukurlah untuk itu semuanya. Karena mereka melewati itu dengan sebuah cerita. Cerita yang lalu. Waktu mereka anak-anak, adakah engkau bersama mereka? Waktu mereka remaja, adakah engkau bersama mereka? Jangan keluhkan keadaan mereka yang sekarang. Bertanyalah tahun-tahun yang sudah lalu. Adakah waktu itu sudah menjadi waktu yang indah bagi kita? Kita harus bersyukur.
Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menghitung hari-hari kita? Kata yang dikatakan Musa, kalimat B ayat yang ke-12 dari Mazmur 90. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berarti orang yang menghitung hari-harinya adalah orang yang bijak. Bukan bijak sini. Harus bijak. Artinya bijak menurut kehendak Tuhan. Bukan bijak sini. Terserah saya Tuhan. Saya mau bikin apa. Kita kan sukanya bijak sini toh. Bijak menurut kehendak kita. Kepingin kita. Tuhan, saya sudah diberkati. Saya sudah menerima semua ini. Terserah saya toh. Kita bijaksana daripada bijak sini. Kita bijak sini maksud saya. Daripada bijaksana. Bijaksananya menurut Tuhan. Bijaksananya menurut apa maumu Tuhan dengan hidupku. Dengan keluarga kami Tuhan. Sudahkah kita bijaksana? Saya memberitahukan hal sederhana orang yang bijaksana. Itu adalah orang yang berhati-hati dengan hidup. Berhati-hati. Ini sepele Bapak Ibu. Hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Hati-hati dengan siapa engkau bersahabat. Hati-hati dengan siapa engkau berteman. Hati-hati dengan ajakan apa yang engkau terima. Bagaimana? Hidup ini tidak selalu ya. Tapi hidup ini di dalam Tuhan harus kita katakan juga berani berkata tidak. Tidak semuanya kita katakan ya. Supaya kita apa? Berhati-hati. Orang yang bijaksana itu hati-hati. Jangan sampai dia tersandung. Jangan sampai dia keserempet. Jangan sampai dia menyimpang dari jalan yang harus dia tempuh, dia lalui. Sudahkah kehati-hatian? Hati-hati dalam hal apapun. Menguasai kehidupan kita. Hati-hati dalam perkataanmu terhadap istrimu. Supaya jangan tanpa saudari kau berulang-ulang bertahun-tahun sampai tua engkau tetap melukai istrimu. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan sikapmu. Jangan sampai sikapmu menjadi sikap yang terus-menerus itu akan membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Papa ini kok tidak berubah-berubah. Saya punya 3 anak. Saya tahu. Saya punya prinsip getting old, getting wise. Semakin bertambah usia kita harus lebih bijaksana. Jangan bijak sini terus. Dulu waktu mereka masih anak-anak, tinggi. Tapi sekarang, ya wis, sakarepmu. Artinya ya sudah lah. Kalau memang itu yang kalian pandang baik, lakukan saja. Yang penting, ya tadi, kita pernah punya waktu-waktu yang berharga. Papa sudah pernah ajar kalian. Bapak sudah pernah nasihati kalian. Ini penting Bapak Ibu. Tapi jangan katakan marah hari ini, tapi engkau kehilangan waktu-waktu di mana seharusnya kita mengajar. Kita lupakan kewajiban kita untuk mengajar sebagai orang tua Kristen. Dengan kita menghabiskan waktu itu untuk kesenangan kita. Dengan alasan saya akan pulang bawa uang. Emangnya mesin ATM Papa? Yang setiap kali pulang, Papa, tarik, saya perlu dana 200.000. Dana 1 juta. Jangan jadi mesin ATM jalan buat keluargamu. Sumber berkat kita, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Biarkan berkat itu bukan kata jangan anak-anakmu bangga karena engkau bisa pandai bawa uang. Biarkan anak-anakmu bangga. Terima kasih Bapak pernah mendidik kami. Terima kasih Bapak Mama memang tidak kasih kami uang banyak. Tapi teladan, pengajaran, teguran yang keras. Saya menjadi seperti ini karena saya dididik orang tua saya. Saya tidak bertobat dengan sendirinya. Orang tua saya mendidik saya dengan keras. Mama saya mendoakan saya ketika saya masih nakal. Dan I cannot forget it. Saya tidak bisa melupakan. Saya bukan produk diri saya sendiri dengan perjuangan saya. Tidak. Saya tahu. Ini warisan orang tua. Sebab itu jangan lewatkan Bapak Ibu. Apalagi sekarang kita semakin jauh satu dan lain. Kita harus bijaksana. Amin. Ketika kita kehilangan bijaksana, berarti kita tidak hati-hati. Kita akan sembrono. Kita terus melukai, kita terus menyakiti keluarga kita, anak kita, suami kita. Sampai anak kita mikir, sampai anak kita perasaan. Sampai istri kita perasaan, suami kita perasaan. Papa, Mama, tidak berubah-berubah. Karena kita tidak mau mengambil hidup yang bijaksana. Tuhan, apa yang kau mau bijaksana? Mau tahu apa itu bijaksana? Buka Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Ada daftar hidup bijaksana yang diberitahukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah
dengan seksama. Inilah kehati-hatian. Perhatikan, awasi. Supaya kamu jangan jatuh di dalam hal-hal yang Allah kehendaki. Supaya engkau dapat menjadi contoh pertama bagi keluargamu. Sampai keluargamu kuat, engkau akan keluar dan menjadi contoh bagi orang-orang sekelilingmu. Sehingga mereka melihat, sungguh ini loh keluarga Kristen. Sungguh ini loh keluarga anak Tuhan yang sesungguhnya. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Apa itu orang bebal? Orang bebal itu yang sudah dikasih tahu berulang-ulang tapi nggak mau mendengarkan. Itu bebal, Bapak. Kita harus arif. Arif dalam bahasa Indonesia kata sambungnya selalu arif bijaksana. Minta anduk. Oh, anduk saya di sini. Maaf. Maaf. Saya berkeringat. Bijaksana. Kalau kita sungguh memperhatikan kehidupan kita, maka ini kemudian nasihat Paulus selanjutnya pada jemaat di Efesus ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu jangan sia-siakan. Waktu yang kita miliki, apa yang dinasihatkan Musa, itu juga menjadi nasihat yang sama. Use your time carefully. Pergunakanlah waktumu dengan hati-hati. Jangan sampai engkau menyesali waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan pada kita. Hal yang sama, pengulangan sama, jangan. Kita harus menjadikan waktu ini sebagai sebuah time signal. Waktu penanda dari Allah bahwa kita harus lebih dekat sama Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus lebih lagi bagaimana kita membangun keluarga kita. Kita harus sungguh lebih membawa keluarga kita semakin mengasihi Tuhan. Time signal. Supaya apa? Waktu ini tidak menjadi waktu yang berjalan sia-sia. Lebih lagi dikasih tanda waktu di akhir zaman. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ada banyak ayah-ayah yang meninggalkan keluarga. Bapak ibu di tengah COVID ini, ketika pekerjaan tidak ada, Bapak ibu, kita bersyukur, betul harus bersyukur. Saya ikuti berita seluruh dunia viral yang masuk dari teman-teman. Ada di Hong Kong, ada di berbagai tempat. Ayah-ayah sudah tidak tahu kasih makan istri, anaknya akhirnya tidak pulang-pulang. Begitu suaminya ada pulang, anak 4 di rumah, ibu ini juga tidak kuat. Akhirnya tinggalkan anak itu juga 4 di rumah. Ada yang tidak kuat lagi, bunuh diri sama-sama. Dari tangan seorang ibu. Ini kejadian di Bandung. Suaminya pergi, pulang tidak pernah membawa uang yang cukup di masa COVID ini. Begitu berangkat kerja, anaknya digorok 3. Nah, daripada kita susah, mari kita mati sama-sama. Ibunya juga mati. Pulang kerja, bapaknya nangis. Keadaan ini sedemikian rupa jahat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bijaksana dengan waktu-waktu kita, bagaimana kita bisa kuat menghadapi kondisi yang seperti ini? Kalau waktu-waktu kita biarkan berlalu begitu saja, tidak membangun sebuah keintiman dengan Allah dan sikap yang bijaksana. Bagaimana kita bisa menang atas segala tantangan? Ini kompleks masalah hari ini. Ini bukan soal kesehatan saja, ekonomi. Sampai ke hubungan keluarga, sampai suami istri mulai berteriak satu sama lain. Masa kita cuma dikasih makan ini terus? Kalau anak-anak ini tidak kita persiapkan. Makanya kalau kita ini bersyukur, kita ini ada makan minum, berkat cukup dalam rumah. Bersyukur, jangan mikir lagi ngomong yang gede-gede. Di sana itu sampai itu saya, mama kami cuma makan nasi sama kecap. Berapa lama? Kami mau seperti makan-makan tahun lalu, bisa beli nasi padang, nggak bisa beli KFC. Nah, tapi anak-anak itu tidak pernah diajar. Diajar menderita. Akibatnya begitu masa susah datang, mereka berteriak mengancam kita. Padahal kita sudah berusaha dan kita tidak tahu dengan cara bagaimana. Sebab itu kita harus melalui dengan bijaksana waktu ini. Amin. Kalau kita hari ini kasih kekuatan, itu berarti kita harus menggunakan waktu hidup ini. Tahun baru di depan mata, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Kalau kemarin ada banyak hal yang kita sia-siakan, apa peduli amat. Itu urusan udah bisa, Bapak. Kita hidup di dunia yang sama. Kita harus saling menguatkan satu sama lain. Amin. Sebab itu selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, sebab itu jangan kamu bodoh. Ini nasihat bijaksana. Berarti nasihat bijaksana itu berarti perhatikan hidupmu dengan baik. Pergunakan waktumu. Jangan kamu bodoh. Masa bodoh. Kalau orang sekarang nggak mau dibilang bodoh, tapi masa bodoh ya.
Masa bodoh ini cuek, acuh tak acuh. Sudah tahu ada sesuatu, ada hal yang harus kita nggak boleh, sudahlah biarpun angin ribut semuanya, kita diam saja, nggak bisa. Sebab itu jangan bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17 ini, usahakan ini loh orang yang bijaksana. Tuhan, apa maksudmu? Kami lalu ini apa kehendakmu Tuhan? Biarlah kami semakin hidup dalam rencana kehendakmu. Kalau kami harus lewati ini, kami mau bersyukur karena akan percaya. Dalam ucapan syukur tadi dikatakan, saya belum selesai Mazmur 69 itu ya penutupnya. Janji Tuhan mengatakan pada ayat 36. Ayat 36, setelah langit bumi memuji Tuhan, setelah laut dan segala yang bergerak di dalamnya menyembah Allah, dikatakan, kita buka lagi Mazmur 69. Apa yang terjadi? Kalau kita bijaksana, ini menjadi bagian kita. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion. Kalau kita mengucap syukur, Allah tidak akan membiarkan kita tergeletak. Allah tidak akan membiarkan kita tetap sengsara. Tadi Tuhan sudah katakan, lihatlah orang-orang yang rendah hati. Sebab Allah mendengarkan orang-orang miskin. Dan tidak memandang hina orang-orangnya yang sedang bergumul dalam masalah, dalam tahanan. Tuhan tidak akan tolak mereka. Waktunya pasti tiba. Saya minggu lalu, 2 minggu lalu berkhotbah. Minggu lalu ya. Time of grace. Waktu kasih karunia. Waktu kasih karunia. Kalau waktu kasih karunia sudah tiba atas kita Bapak Ibu, tidak usah kita teriak-teriak. Mujizat hari itu bisa terjadi. Nantikan ayat 36 ini. Sebab Allah menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang itu akan diam di sana dan memilikinya. Maka ditutup ayat yang ke-37 dikatakan, anak cucu hamba-hambaku akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai nama Tuhan, mereka akan diam di situ. Artinya kalau kita sungguh bersyukur hidup bijaksana, Allah pasti menolong. Allah pasti menyelamatkan kita. Hidupmu pasti dibangun. Hidupmu tidak dibiarkan tetap menjadi sebuah reruntuhan, puing-puing. Tuhan hidup. Tidak, siapa bilang? Bangun kota-kota Yehuda. Hidupmu akan dibangun di dalam Tuhan. Sampai kau akan menerima warisan. Warisan yang sudah Allah berikan padamu sampai kepada anak cucu itu akan menjadi tetap dan tidak dapat diganggu gugat oleh apapun. Asal engkau bersyukur melalui hidup ini dan bijaksana. Amin. Makanya Efesus 5 ayat 18 kembali kepada nasihat terakhir. Janganlah kamu mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hidup yang bijaksana ini penuh Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus sehingga kita dikasih petunjuk. Seperti orang Majus, orang yang tadinya tapi karena mereka penuh Roh Kudus, mereka tahu di antara banyak bintang ada satu bintang yang menunjukkan kami kepada satu tempat. Bukan hanya tempat, tetapi satu pribadi. Bukan hanya pribadi, tetapi ini adalah anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, tidak ada hal apapun yang mustahil. Apa yang kita rindukan di akhir tahun? Apa yang kita harapkan tahun baru? Percayalah. Yang miskin, yang lemah, yang susah. Bapak Ibu, kalau kita nyebut miskin jangan ngomong harta melulu. Jangan pikir, aduh Pak Pendeta nih orang melihat saya, meremehkan saya. Bukan. Kadang kita ini miskin dengan hati yang mengasihi. Hati yang memaafkan. Hati yang mau berkorban. Kita miskin. Miskin harta, tapi kalau kaya dalam memberi itu jauh lebih baik. Tapi kalau hati kita yang miskin, ini yang celaka. Miskin harta, miskin kebutuhan itu bisa setiap saat. Tapi kalau miskinnya hati, ya tadi tidak mau bersyukur, mengeluh, lihat orang tidak suka, lihat begini tidak senang, adalah benturan, masalah. Bagaimana kita punya hati yang kaya? Sekali lagi, yang miskin akan diperkaya oleh Tuhan. Amin. Dalam segala hal, Tuhan sudah berkata, sebab Allah akan menyelamatkan Sion. Aku akan membangun kota-kota Yehuda. Bahkan anak cucu hamba-hambaku, kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita akan menerima warisan daripada. Amin. Siap memuliakan Tuhan. Akhirnya, sudah jam 11 ya. Haleluya. Masih bisa bertahan jemaat. Minggu terakhir, anggap aja 2020 sudah lewat. Tidak terulang loh. Yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa menjadi bijaksana melalui hari-hari yang kita lalui. Ini yang paling mendasar. Yang paling mendasar.
Yaitu kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Filipi pasal yang pertama ayat 27. Hidup kita harus sama dengan Injil. Hidup kita harus sesuai dengan Injil. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat. Filipi pasal pertama 27. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar buahnya, kesaksiannya, harumnya tercium. Datang melihat, kalau tidak melihat mendengar. Iya anak-anak Tuhan, keluarga Allah. Bila mana ini bisa terjadi kalau orang datang melihat dan menyaksikan buah. Kalau mereka tidak melihat kami, mereka mendengar. Kalau hidup kita berpadanan dengan Injil. Di luar Injil Kristus tidak ada jaminan. Kita lihat hidup dunia hari-hari ini. Orang kemarin ketawa-ketawa, merasa berharta, sekarang hartanya betul-betul habis. Dan maaf kata, saya katakan, dihabisin. Habis. Dan kemudian, tidak sedikit orang-orang dulunya kayak sekarang ini hidupnya lontang-lantung Bapak Ibu. Tidak ngerti kerjaan, nggak ada. Ini loh bikin orang stres. Terus mau bikin apa kalau sudah hidup begini? Akhirnya ini yang membawa kepada jalan-jalan pintas. Meninggalkan keluarga, meninggalkan tanggung jawab. Sampai meninggalkan, sudah Tuhan aku tidak kuat lagi. Menanggung semuanya itu. Tapi kalau kita hidup berpadanan dengan Injil, sama dengan Injil, sesuai dengan Injil, Bapak Ibu Allah katakan engkau akan terus berbuah dalam hidupmu. Hidupmu akan terus menjadi kesaksian, orang lihat, kok kuat ya, kok sabar ya, kok tekun ya, kok telaten. Melewati hidup itu semuanya. Telaten, bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa kah? Telaten. Iya. Itu kok bisa, padahal hidupnya juga tidak senang, hidupnya juga tidak melimpah. Mereka tidak tahu karena kami hidup berpadanan dengan Injil. Kami hidup bukan berpadanan dengan dunia, dengan ukuran orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang berpengaruh. Bukan. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Tidak ada padanan hidup yang harus kita ikuti. Bukan orang suksesnya dunia dengan segala kehebatannya, tetapi Kristus melalui Injilnya. Sebab itu dikatakan, dan kamu berdiri teguh di dalam satu roh. Pada ayat 28. Dan kamu teguh berdiri di dalam satu roh. Dengan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Maaf, masih di ayat 27 itu ya. Baru ayat 28-nya dikatakan, dengan tidak digentarkan oleh lawan musuhmu. Orang yang kalau dia kuat dengan Tuhan, tidak ada kegentaran. Musuh menghadang, lawan memeleh, mengancam, menekan kami. Tidak gentar. Sebab ada Kristus, ada Allah di pihak kami. Kami sudah berjuang dengan iman. Lihat ini, sehati sejiwa berjuang untuk iman. Hidup kami karena iman. Hidup kami bukan karena kami mampu. Hidup kami karena percaya bahwa bagi Allah tidak ada mustahil. Kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi kami hidup berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Firman Tuhan pasti terjadi. Amin. Berpadanan dengan Kristus, kita tidak akan digentarkan. Malah apa Bapak Ibu? Mereka yang mengancam kita, mereka semuanya akan dibinasakan. Tetapi mereka semua akan binasa. Tetapi kamu akan diselamatkan. Dan keselamatan ini datangnya. Dan itu datang dari pihak Allah. Pertanyaan teologinya. Jadi bagaimana jaminan kepastian saya ini selamat? Bagaimana saya bisa meyakini bahwa saya sudah diselamatkan? Apakah tanda keselamatan yang membuat saya yakin hari-hari saya tidak lalui dengan salah, dengan omelan, dengan sungutan, dengan tidak hati-hatian, tapi kepastian Allah dimuliakan, Allah disenangkan dalam hidup saya. Apa itu tanda keselamatan yang dikatakan oleh Allah? Dan kamu akan diselamatkan sebab itu tandanya dari Allah. Itulah hidup yang berpadanan dengan Injil. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melangkah dengan Injil, Injil itu yang supply. Supply itu memenuhi. Injil itu yang provided us, menyediakan. Injil itu akan make miracle for us, membuat mujizat. Injil itu yang akan menyatakan hal-hal yang ajaib Allah, tidak mungkin seperti pujian dari apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di hati. Kita tidak tahu pertolongan dari mana, tapi Allah menyediakan pertolongan yang tidak pernah terlambat.
Dan pertolongannya selalu mengatasi lebih daripada apapun juga. Itulah Injil yang kita miliki. Bagaimana kita bisa meremehkan buku kehidupan yang luar biasa ini? Makanya pemazmur Raja Daud berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk gosip dengan kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Injil kerajaan Allah. Dan merenungkan Injil ini. Dalam Injil ini Bapak Ibu, sebutkan teori-teori pengetahuan. Di touchscreen. Handphone kita kan touchscreen. Cukup layarnya aja, tombol, tidak ada lagi keypadnya. Bapak Ibu, itu sudah diilhamkan Allah. Ingat bagaimana 2 loh batu dituliskan dengan jari Tuhan. Itu touchscreen. 10 perintah Allah itu dengan jari Allah. Jangan ada Allah lain di dalam hatimu. Jangan menyembah patung atau yang serupa itu di atas, di langit, di bawah langit, atau di bawah bumi. Kuduskanlah nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini barang milik sesama. Bapak Ibu tahu, itu tidak tulis dengan firman yang jadi, tapi dengan touchscreen. Finger of God. Artinya idenya, bayangkan zaman Musa. Touchscreen yang kita sentuh hari ini, tangan kita, itu sudah dilakukan Allah. Artinya kalau kau baca Injil, sebenarnya banyak hikmat yang sudah Allah simpan. Menjadi rahasia yang Allah membangun. Pintu masuk kalau ke pesawat bandara, ya langsung masuk, kita tidak perlu lagi dorong pintu. Itu otomatis ada laser yang begitu menangkap cahaya bayangan kita, buka otomatis. Itu peristiwa Petrus di penjara. Petrus itu keluar dari penjara, itu pintu semua terbuka. Tidak ada gempa, tidak ada bencana alam. Beda dengan Filipi. Kalau di Filipi bencana alam. Gempa dulu baru engsel-engsel. Itu tidak. Petrus itu keluar, ini tahanan penting. Tapi keluar penjara, pengawal penjara itu semua dibuat tidur. Pintu terbuka sendiri. Pintu 1, pintu 2, pintu 3. Semuanya terbuka. Ide ini. Ternyata pintu bisa terbuka sendiri tanpa perlu ada tenaga manusia. Idenya sudah diberikan. Tahukah ilmu sinergi? Yang sekarang semua pada bersinergi. Bersinergi ini perusahaan jangan saing satu sama lain. Lebih baik kita bersinergi menjadi satu sama-sama dan kita kuasai pasar daripada kita baku hantam. Itu ayatnya di Alkitab semua. Ilmu ekonomi semuanya ada di tangan Allah. Artinya Injil ini harus menjadi padanan hidup kita. Terlebih lagi untuk kita hidup menjadi bijaksana dan menghitung hari-hari kita sebagai keluarga Allah. Kita berkata terima kasih untuk 2020. Dan aku siap menyongsong 2021. Amin. Katakan kiri kanan, kami siap menyongsong 2021. Dengan syukur, dengan hikmat kebijaksanaan daripada Allah, dengan hidup yang berpadanan dengan Injil, tidak ada keraguan-raguan. Karena kita tahu, tahun 2021 itu adalah tahun yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Tahun yang dipersiapkan Allah bagi kita. Amin. Tidak ada hal apapun yang kita perlu ragukan. Bersama Allah, hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Allah pasti menyertai, menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menghampiri Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Ingatlah peristiwa-peristiwa yang baik. Mungkin yang buruk kelihatannya banyak. Kadang kita tidak bisa mengingat yang baik karena kita terbiasa mengingat yang buruk. Kadang kita tidak bisa mengingat, lupa dengan yang baik karena kita terbiasa untuk membiarkan negatif, yang tidak baik, yang jelek, yang orang buat sama kita. Itu yang seringkali kita biasakan. Itu telah menggeser arti ucapan syukur. Sehingga tanpa kita sadari, kita lupa begitu banyak kebaikan. Sampai kita sendiri bertanya, kebaikan yang mana ya? Kalau kita masih bertanya kebaikan yang mana yang Tuhan sudah beri, itulah tandanya
bahwa kita belum menjadikan ucapan syukur menjadi gaya hidup kita, menjadi persembahan yang harus kita selalu bawa. Tapi pagi hari ini Bapa, kalau kemarin kami sibuk, tapi pagi hari ini kami mau berkata, kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah sertai kami, Engkau sudah menolong kami dalam kelemahan, kekurangan, kesalahan kami sekalipun. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau tidak pernah jauh, Engkau tidak pernah tinggalkan, biarkan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami yang suka mengeluh dengan kekurangan orang-orang kami dekat. Istri kami sekali lagi, ampuni kami. Kami mau mengucap syukur untuk setiap hal, untuk setiap pribadi, untuk setiap kejadian, untuk setiap peristiwa, suka maupun duka, tawa maupun tangis, dalam pengharapan maupun dalam pergumulan. Dalam semuanya itu Allah turut bekerja. Allah tidak tinggal diam. Allah melihat, memperhatikan, mempedulikan kami. Terbukti kami sampai di penghujung tahun 2020 sebentar lagi akan kami lalui Bapak. Kalau bukan Tuhan, apakah siapakah yang dapat kami andalkan? Hanya Engkau. Sebab itu kami bersyukur. Kami mau tahun baru hidup yang bijaksana dari Allah. Kami mau hidup berpadanan dengan Injil, sehingga sungguh kami dikenali sebagai tanda keselamatan dari Allah bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Buka hatimu jemaat. Terimalah pertolongan dan kasih karunia. Angkat tanganmu. Jangan ada yang tertunduk. Allah melihat ucapan syukur. Kalau kamu tadi datang sempat omel-omelan dengan orang di rumah, dengan orang yang kau temui di jalan, mari katakan pagi hari sebelum kita selesai, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Tidak ada alasan mulut kami untuk marah, untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut. Sebab semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Sebab Kau Allah yang baik, selama-lamanya tetap baik bagi kami umat-Mu. Terima kasih. Allah menyatakan, mencurahkan kemuliaan, kasih karunia, supaya setiap hari engkau melihat yang baru. Tahun yang baru bukan angka yang berubah, tapi kemuliaan Allah pasti bertambah nyata, bertambah dahsyat, luar biasa. Sebab kita ini adalah milik Tuhan, ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus, supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jemaat, tidak usah bertanya apa yang terjadi 2021. Semuanya sudah disiapkan, disediakan, ditetapkan, diatur oleh tangan Allah yang dahsyat. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Immanuel, selalu bersama kita sampai selama-lamanya. Diberkati keluargamu, diberkati orang tua, suami, istri, anak-anakmu, diberkati masa depan, rencana, cita-citamu, diberkati pekerjaan, jerih lelah usahamu, lumbung-lumbungmu bertambah penuh, gandum-gandummu bertambah melimpah, susu dan madumu mengalir seperti sungai, kebahagiaanmu seperti laut yang tidak pernah kering, memenuhi, melimpah-limpah. Sebab Tuhan Yesus baik, menyertai kita semuanya, keluarga demi keluarga, orang tua, anak-anak, cucu kita, keluarga besar kita, semua orang diberkati oleh karena kita. Oleh karena kita orang akan diberkati. Sebab Tuhan Yesus menyatakan keajaiban, kemuliaan, kuasa, kasih karunia-Nya atas kita semuanya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah janji Allah, pertolongan dan kemuliaan yang sudah diberikan kepada kita. Dan bersama-sama yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan